kaum muslimin jumra'atul muwahhidin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa menghadapkan puja dan puji syukur kehadirannya ilahi Rabbi, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya izin dan kuasanya lah, hanya qadrat dan iradatnya lah, bahkan hanya taufik dan hidayahnya lah, kita pada kesempatan hari ini masih sempat bermuajah di Masjid Rahmatan lil Alamin untuk menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Lalu pula salawat serta salam tercurah atas junjungan kita Nabi Allah khatamul anbiya wal mursalin, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah syafaat beliau sampailah kepada kita sekalian yang masih konsisten dan konsekuen dalam syariat agama beliau hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita meningkatkan bobot takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam artian kata melaksanakan segala apa yang diperintahkannya maupun meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah yang dicantumkan dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkuasa dari segala penguasa. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur dan memelihara alam semesta. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengawasi segala gerakan alam sehingga ada kehidupan. Allah yang menggerakkan segala planet sehingga terjadi peredaran. Allah juga yang menggerakkan lempengan bumi yang menimbulkan tsunami di Aceh, gempa di Jogja, gempa yang terjadi di Lombok dan di Sumatera Barat sehingga terjadi kehancuran, kematian yang sangat memilukan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang menggerakkan angin puting beliung sehingga menimbulkan kerusakan akibat manusia tidak lagi peduli kewajiban sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan gunung berapi sehingga terjadi gempa yang menghancurkan pemukiman akibat maksiat semakin terang-terangan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan lempengan bumi di bawah lautan sehingga terjadi badai tsunami yang meluluh lantakkan Aceh pada saat itu akibat manusia tidak lagi peduli dengan kemungkaran yang merajalela di muka bumi ini. Kaum muslimin jumra'atul muwahhidin rahimahumullah, sebenarnya kalau semua orang mau belajar dari berbagai macam episode bencana, sesungguhnya telah lama kita sudah luput dari bencana ini. Tapi nyatanya semua bencana itu hanya menjadi cerita yang bermakna, hanya menjadi episode bencana ke bencana, derita ke derita, dari banjir ke banjir, dari tanah longsor ke tanah longsor dan sebagainya. Ibarat cerita film, kita tidak mengamati segala sungguh-sungguh, secara sungguh-sungguh alur cerita sehingga habis film itu tidak ada kesan untuk menonton. Kita seperti anak-anak yang senang menonton
Yang penting asyik saja. Kita tidak menjadi dewasa dari berbagai macam episode yang diakibatkan oleh Allah, bencana yang diakibatkan. Terus menerus kita hanya dapat mengatakan gejolak alam. Bahkan hari ini orang yang telah berani mengatakan ganasnya alam atau kejamnya dunia, ini sama dengan menuduh Allah Subhanahu wa taala kejam. Karena yang mengendalikan alam ini adalah Allah. Walaupun itu hanya bahasa biasa ataupun lagu hiburan. Kaum muslimin jumra'atul muwahhidin rahimakumullah. Kita tidak belajar dari episode ke episode sehingga kita tidak mengamati kenapa episode kedua bencana semakin besar, yang ketiga tambah besar, yang keempat makin besar, yang kelima sangatlah dasar dan sangatlah besar. Pasti kalau kita mau jujur dengan diri sendiri, ini pasti akibat kesalahan kita sendiri. Karena di samping salah antisipasi, kita juga tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada bencana, kita tidak libatkan orang yang ahli tafsir mengenai bencana dalam Al-Quran, maka ahli agama untuk memberi solusi ataupun pendapat. Kita bukan hanya salah antisipasi, tapi bertentangan dengan antisipasi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengendali alam, kita bukan hanya menjadi penonton yang acuh tak acuh terhadap episode bencana yang terjadi, tapi sekaligus sebagai penonton yang menghambur-hamburkan uang kepada yang menimbulkan kerugian. Sudah bertahun-tahun kita saksikan dan kita rasakan, tapi tidak ada nilai yang kita ambil dari berbagai peristiwa yang kita rasakan sendiri. Kita bahkan menghamburkan uang dengan ratusan juta, dengan miliaran mengatasi bencana, padahal penyebab utama kemungkaran melampaui batas tidak lagi kita benahi. Tahun ini 1440 Hijriah diperbaiki, tahun depan hancur lagi. Tahun ini diganti dengan lebih kuat, tahun depan tambah parah hancurnya. Tahun ini kita mengeluarkan anggaran dengan puluhan miliar, bahkan triliun, tapi moral tambah rusak. Maka tahun depan tambah parah lagi, sehingga mengeluarkan ratusan miliar. Itu pun maksiat makin menjadi-jadi. Maka tidak heran kalau Aceh, kalau Sumatera Barat, Lombok menghabiskan triliunan rupiah. Ibarat pengobatan, kita bukan hanya salah diagnosa, kita bukan hanya salah memberi obat, melainkan memberi pantangan penyakit. Kita tidak mau mengakui kesalahan sendiri. Kita telah meniru cara orang kafir mengatasi bencana alam. Diriwayatkan dari Ummu Salamah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika timbul maksiat pada umatku, maka Allah akan menyebabkan azab ataupun siksa kepada mereka. Dalam riwayat lain dari Abdullah bin Umar, berkata Rasulullah SAW bersabda, wahai kaum muhajirin, sesungguhnya ada 5 perkara dan aku berlindung
kecuali Allah turunkan kepada mereka kesengsaraan, perpecahan di antara mereka. Hadir riwayat Ibnu Majah dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Apapun alasannya, alam ini pemiliknya adalah Allah, pengaturnya adalah Allah, penentunya adalah Allah. Gunung berapi itu Allah yang bikin, lempengan bumi itu juga Allah yang buat, hujan itu Allah yang turunkan. Maka kalau datang banjir, tidak usah kita katakan hutan gundul, sampah menumpuk, tanggul jebol dan lain sebagainya. Itu memang penyebab, tapi bukan penyebab utama. Penyebab utama adalah murka Allah, karena kemungkaran tidak lagi diantisipasi yang tepat. Semua kriminal di atas adalah tugas polisi, sehingga ulama, para mubalik, umat Islam lainnya dianggap tidak bertanggung jawab. Mengatasi keadaan umat di hari ini harus kita atasi dengan dakwah dan doa. Harus menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah perbuatan yang munkar. Dakwah dan doa sudah sangat mendesak di hari ini. Kalau sampai sudah tak mampu berdakwah karena berbagai faktor, maka berdoalah, mohonkan kepada Allah agar orang-orang yang bersalah itu diberi hidayah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi hidayah supaya